أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم حمدا وشكرا لله والصلاة والسلام على رسول الله من لا نبي بعده اللهم صل على محمد أول مخلوقاتك نور من نور ذاتك نبيك ورسولك رحمة للعالمين. Amma ba'du, Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang saya muliakan, hadirin dan hadirat yang berbahagia dan yang dirahmati Allah. Begitu juga kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun berada. Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, serta salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangatlah kita harapkan syafaat beliau di yaumil akhirah. Tentu bicara bulan Muharram ini adalah salah satu bulan yang mulia di mana dasar itu diambil dari surah At-Taubah ayat 36, minha arba'atun hurum, bilangan bulan di sisi Allah ada 12, dari Muharram sampai Zulhijjah. Di antara yang 12 itu ada 4 yang hurum. Hurum itu jamak dari haram. Ya, sekali lagi saya sampaikan, haram ini kalau diletak pada kata ya kerja ataupun aturan, maka haram adalah larangan. Namun kalau haram itu diletak pada benda dan waktu, maka haram itu artinya mulia. Ya, seperti Ka'batul Haram, Masjidil Haram, termasuk juga Syahrul Haram, yakni bulan yang mulia. Di dalam surah Al-Baqarah 118 juga digambarkan, dikatakan yas'aluna kanis syahril haram. Jika ditanya padamu ya Muhammad tentang bulan yang haram, yang mulia itu, qul qitalum fihi kabir, katakan berperang di bulan itu dosa besar, termasuk melakukan kejahatan dan pembunuhan. Nah, berbicara masalah bulan yang 4, ketika Rasul ditanya apa saja itu, Rasul katakan Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Ya, kita sudah memasuki bulan Muharram. Di bulan Muharram ini, ya, di beberapa kitab hadis itu digambarkan, ya, kita memang disunnahkan berpuasa. Dari riwayat Muslim, Rasul bersabda, afdhalus siyami ba'da syahri Ramadan, ya, syahrullahil Muharram. Puasa yang paling utama sesudah Ramadan, kata Rasulullah, adalah puasa di bulan Allah, yakni Muharram. Nah, ini menunjukkan sama kita ada pengkhususan dia. Bahkan di dalam kitab Lataiful Ma'arif saya baca itu kronologisnya itu kan bahwa Rasulullah dulu sebelum hijrah, sebelum turunnya perintah puasa Ramadan, beliau itu ya melaksanakan wajib puasa Muharram itu setiap tahunnya penuh 1 bulan. Itulah yang dilakukan Rasulullah. Ketika sudah berhijrah ke Madinah, turun perintah Ramadan, maka Rasul menekankan insya'a falyatruk, insya'a falyaf'al. Mau tinggalkan, mau laksanakan, silahkan. Ini makanya ada satu kebebasan kita untuk melaksanakan itu. Namun ada tekanan pada Rasulullah dari ya Aisyah bahwa ya Rasul itu mempuasakan hari Asyura, dan dia amaro bisahibihi, dia menyuruh saya para sahabat itu untuk melaksanakan tetap 10 Muharram saja, yakni hari Asyura. Hari Asyura ini kalau kita lihat ya digambarkan ketika ditanya su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaumi Asyura, Rasulullah ditanya tentang hari Asyura, maka Rasul katakan yukaffirus sanatal madiyah, dia menebus dosa setahun yang lalu. Ya, dia menggugurkan dosa setahun yang lalu. Ini juga hadis riwayat Muslim yang bisa kita pegangi. Kalaupun kita mempuasakannya misalnya penuh, ada juga diambil dari riwayat Abu Daud dari Mujibah Al-Bahili, dari bapaknya, dari pamannya. Ya, itu ketika datang jumpa Rasulullah, mukanya berubah. Ya, dia berkata, Anda kenal sama saya ya Rasulullah?
Ya, saya tak kenal, kata Nabi. Saya ini Al-Bahili. Dia katakan begitu. Mengapa kau bisa begini? Ya Rasul, tidak jumpa dengan engkau, aku senantiasa makan hanya malam hari. Berarti dia itu berpuasa. Nah, ya kau menyiksa dirimu sendiri, kata Rasulullah. Rupanya dia kurus, ya puasa dia terus begitu. Maka dikatakan Rasul, kalau mau puasa, puasalah di bulan yang sabar, ya ini bulan Ramadan. Maka dia katakan, tambah lagi ya Rasulullah, ya 1 hari sajalah di setiap bulan. Tambah lagi ya Rasul, aku kuat. 2 hari, kata Rasulullah. Tambah lagi ya Rasulullah, 3 hari. Tambah lagi ya Rasulullah, puasalah kau tuh di Ashhurul Hurum. Ini artinya bulan yang 4 ini puasakanlah di situ. Kemudian tinggalkan, puasa di situ, tinggalkan, kata Rasulullah. Nah, ini maknanya ya dibolehkan puasa 1 bulan di dalam bulan Muharram. Ya, ada juga boleh berapa hari mau kita pilih di situ, tapi yang jelas tidak ada tekanan wajib pada puasa Muharram ini. Kemudian ya kita lihat dalam kitab itu bahwa ya ketika datang Ramadan, Rasulullah ya menggugurkan hukum puasa Muharram itu. Maka Rasul katakan kalau mau laksanakan, kalau tidak tinggalkan. Ya, dan Rasul memerintahkan sahabat ya di Madinah saat itu untuk mempuasakan ya 10 Muharram hari Asyura saja. Nah, ketika terjadi ya Rasul lihat, karena pada dasarnya di Madinah itu mayoritas banyak Yahudi. Ya, itu 2/3 lebih kurang itu Yahudi, itu mayoritas. Jadi mereka dulu itu memang puasa. Ya, karena mengenang keselamatan Bani Israel dari cengkeraman Fir'aun, dan Nabi Musa selamat bersama kaumnya, Fir'aun ditenggelamkan. Makanya ketika Rasul bertanya kepada orang Yahudi saat itu, kenapalah kalian berpuasa? Maka mereka katakan, kami bersyukur ya Musa selamat dan Fir'aun tenggelam. Ya, itulah mereka syukur, makanya berpuasa. Maka Rasul katakan, nahnu aula ya bikum, kami sebetulnya lebih utama melaksanakan itu daripada kamu. Rasul pendek saja, karena kalau kita lihat ya jelas makna yang begitu luas. Kalau mereka hanya terfokus pada tenggelamnya Fir'aun, tidak memikirkan yang lain. Sementara kita umat Islam ini jelas dari Rasulullah yang kita pahami dari Asyura itu banyak. Dari penciptaan langit bersama isinya itu, termasuk juga perjalanan para nabi-nabi yang selamat dari tekanan cobaan. Itu semuanya terjadi pada hari Asyura. Nanti akan saya bacakan hadisnya. Ini kalau kita lihat ya dari nilai Asyura itu begitu. Nah, tentunya kalau kita lihat juga kenapa Rasul sampai menambahkan puasa itu 1 hari sebelumnya atau sesudahnya. Ya, karena ada selentingan ya, memang secara kenyataan yang dilihat memang itulah yang diomongin mereka, walaupun tidak benar. Nabi ini kan hijrah dari Mekah ke Madinah. Yahudi itu kan dari dulu sudah ada, dan mereka mempuasakan 10 ya Muharram. Tok itu saja. Rasulullah juga mengerjakan, menyuruh para sahabat. Dari Aisyah dikatakan ya, karena Rasulullah ya soma yauma Asyura fa amara bi sahibihi, ya, bahwa Rasulullah mempuasakan 10 Muharram dan menyuruh para sahabat. Tentu kalau kita lihat 10 tahun Rasulullah di Madinah, maka 10 kalilah sudah melaksanakan puasa Asyura itu saja tanggal 10. Timbul selentingan yang terjadi dari orang-orang Yahudi ya di Madinah itu. Berarti Muhammad ini sepertinya mengikut kita. Ya, kalau bahasa apa kita bebas kita, dia kan nabi, masa pula ikut-ikutan sama kita, kan begitu. Ya, sahabatnya pun disuruh seperti itu. Ya, maka kata Rasulullah, khaliful yahuda wan nasara. Ya, bedalah kalian nanti puasa dengan Yahudi dan Nasrani. Ya, fal yasum ya yauman qablaha wa yauman ba'daha. Puasalah ya 1 hari sebelumnya atau 1 hari sesudahnya. Berarti kalau kita besok hari Asyura, maka ini harilah kita berpuasa, atau ini hari sama besok, atau Jumat sama Sabtu. Ya silahkan aja, itu dibenarkan dan dianjurkan seperti itu. Di satu hadis lagi Rasul juga mengatakan, kata Rasulullah,
Ya, dari Imam Qatadah itu riwayat Muslim juga itu dikatakan ya, la in baqitu ila qabilin la asumannaka tasi'. Ya, jika sisa hidupku ini ila qabil sampai tahun depan, baki itu kan sisanya. Ya, artinya kalau umurku panjang, itu bahasa bebas yang enak didengar. Kalau umurku panjang sampai ila qabilin tahun depan, aku akan berpuasa tasik hari yang ke-9. Nah, maka dari sini para ulama menyatakan niat 9 itu tasu'a dia, ya. Walaupun sudah kita tahu satu hari pun kita laksanakan, insya Allah mendampingi Asyura itu ya sudah memadai dia, kan begitu dia. Ya, nah, itu kata Rasulullah. Jadi kalau tahun depan sampai umurku, ya artinya panjang umurku, aku akan mempuasakan hari yang ke-9 dan 10. Itu yang dimaknakan dari hadis ini. Nah, ini yang kita perlu ya Bapak Ibu sekalian, para pendengar, untuk bisa kita ya pahami ya. Kemudian ya tentu timbul masalah karena kebetulan hari Asyura tahun ini jatuh pada hari Jumat. Ya, itu sebenarnya tidak bertentangan ya. Karena pada dasarnya memang ada satu hadis Rasulullah juga, inna yaumal jum'ati idakum. Sesungguhnya hari Jumat itu adalah hari raya kamu. Fala tasumuhu, maka kamu jangan mempuasakannya. Illa antasumu ya yauman ba'dahu au qablahu au ba'dahu, kata Rasulullah. Kecuali kalau kamu mempuasakannya, ya tambahlah dia satu hari sebelumnya atau satu hari sesudahnya. Jadi sebetulnya kan sudah sesuai ya, klop dia. Dari apa yang digambarkan Rasulullah, dari sisi itu ini jelas tidak ada perbedaan dia. Kalaupun yang di luar dari itu, karena memang puasa pada hari Jumat atau Sabtu saja itu memang dilarang Rasulullah ya, di luar daripada hal-hal yang terjadi pertama dari yang wajib. Karena ada hadis lain juga dikatakan ya, jangan kamu berpuasa pada hari Sabtu kecuali puasa wajib iftaradha alaikum. Ya, kecuali yang wajib nggak bisa ditunda itu dia ya. Kerjakan di hari Sabtu itu ya, kalau puasa wajib tentunya seperti Ramadan. Nah, kalaupun mau puasakan itu tadi ditambah satu hari sebelumnya atau sesudahnya, itu yang dianjurkan oleh Rasulullah. Namun yang pasti bagi kita bahwa ini puasa berhubungan dengan sejarah. Puasa berhubungan dengan nilai-nilai kebesaran di dalam kehidupan orang-orang yang terbaik. Jadi maka dari itu tidak ada alasan kita tidak mempuasakannya, dan jangan dipertentangkan dengan hadis yang lain. Jalan keluarnya kan sudah ada dan jelas dia untuk bisa kita kerjakan. Nah, kalau ditanya apa fadilahnya selain daripada diampunkan dosa setahun yang lalu dan apalagi yang perlu kita kerjakan, ada hadis riwayat Imam Hakim dari Abdullah bin Abbas, itu juga digambarkan. Kata Rasulullah, man soma yauma asyura minal muharramin, ya, dikatakan adalah kana sa'atahullahu sawaba asyratu alafi malakin. Wah, dikatakan juga wa hajin wa asyratu alafi hajin wa mu'tamirin, ya, wa asyratu alafi syahidin. Siapa yang berpuasa pada hari Asyura, kata Rasulullah, dari bulan Muharram, ya, maka Allah akan memberikan sawab. Sawab ini artinya balasan kebaikan. Ya, kalau mau dibilang pahala, pahala bolehlah kita bilang. Artinya pahala ini bagaimana? Ini kan kita mesti ngambang sebetulnya. Yang jelas mau ajrun, mau sawab, itu adalah balasan kebaikan yang dilakukan. Apa bentuknya? Wallahu a'lam. Itu Allah yang paling tahu yang terbaik untuk kita. Apa saja orang yang berpuasa hari Asyura itu? Yang pertama, memberi pahala ataupun kebaikan ya 10.000 malaikat. 10.000 malaikat itu bayangkan kalau kita mau melihat malaikat itu makhluk yang kalau dalam riwayat hadis ya, saya belum pernah menjumpai malaikat itu mati, kan begitu ya. Kalau setan masih ada juga ya, hancur dia ya, tapi kalau malaikat iblis yang nggak mati-mati. Kalau setan kecuali nanti kiamat habislah tuh ya, semuanya habis kita bilang. Tapi sepanjang diciptakan terus. Nah, malaikat ini kan kerjanya bertasbih terus.
Satu malaikat saja kalau dikasih nilai kebaikan dia sama kita satu, ya saya tidak apa kan, ini mungkin pendapat saya aja ya, memikirkan apa itu aman kita sebetulnya ya. Umurnya panjang malaikat ya, tak ada dosa, taat, bertasbih tak pernah berhenti coba sampai kiamat. Itu bayangkan aja kalau kita dapat satu dia ini 10.000 ya. Kemudian juga begitu, siapa yang puasa pada hari Asyura bulan Muharram, maka diberi pahala seperti 10.000 orang yang berhaji dan umroh. Tentunya kalau Rasulullah yang mengatakan itu haji yang baik, yang mabrur, umroh yang mabrurah, kan begitu dia. Ya begitu juga yang ketiga, 10.000 orang yang mati syahid. Kemudian Rasul juga mengatakan, itu yang pertama ya, ini mendukung hadis yang kita sebutkan yang pertama tadi. Yang kedua kata Rasulullah, mammasahu ala ra'si yatim, ya mammasahu yadahu ala ra'si yatim faka'annama ya kullu sa'ratin darajatun ya, rafa'ahullahu likulli sya'ratin darajatun ya. Siapa yang menyapukan tangannya di atas kepala anak yatim, maka Allah angkat derajatnya satu helai rambut, satu derajat. Ini artinya menyantuni ya, ini menyantuni, menyapu kepala anak yatim itu ya janganlah sapu suruh pulang, keterlaluan itu. Sebetulnya artinya dilihat kita punya rasa iba, kasih sedikit, salami, dia kan senang, dengan senang awak salam kan. Disitulah ya santuni, sapu kepalanya. Jadi di sini makna yang ya luas itu adalah menyantuni, terserah sama kita. Ada uang banyak pergi ke panti asuhan kasih, atau memang memanggil ke rumah boleh, atau mungkin kita tidak punya kemampuan besar ya datangi rumahnya ya, jumpai dia, kasih, salamin, sapu kepalanya. Jadi ini terpulang sama kita ya untuk melakukan hal tersebut. Tinggal kita lah bagaimana aksinya itu bisa kita perbuat. Nah kemudian yang ketiga, man aftara ya yauma asyura minal muharrami aftarallahu ya min ala jami ummati Muhammadin wa ashba'a butunahum. Siapa yang memberi berbukaan orang yang puasa hari Asyura ya, seperti memberi berbukaan atas seluruh umat Muhammad dalam keadaan yang mengenyangkan. Nah ini juga ya, hadis itu menggambarkan seperti itu. Besar sekali memang nilai yang ada. Tentu kalau kita mau ngasih makan ya silakan aja. Kalau hari Jumat insya Allah, kalau Kamis saya tidak bisa pastikan ya. Kadang-kadang kita tanya puasa Pak, Bu, ya kan, begitu tanya kadang enggak. Apalagi lo kita antar, begitu kita antar, ada apa nih, ini mau dekat hari Asyura puasa, enggak puasa, wah nyesel kali ngasihnya, mau dibalik lagi kan enggak mungkin, mau tarik lagi apanya kan enggak mungkin. Ya Pak, saya dikasih juga lah. Tapi kalau hari Jumat insya Allah mudah-mudahan rata-rata itu berpuasa dia. Ya udah hari Jumat sore itu antar, kita bilang insya Allah. Nah maka ditanya oleh sahabat ya, laqad faddalallahu yauma asyura ala syairil ayyam. Sungguh nampaknya keutamaan hari Asyura itu besar sekali daripada hari-hari yang lain. Maka baru dikatakan Rasulullah ya, khalaqal samawati yauma asyura wa khalaqal arda yauma asyura wa khalaqal bahra yauma asyura wa khalaqal ya jibala yauma asyura wa khalaqal qalama yauma asyura wa laqal ya lauh yauma asyura wa la khalaqa adama yauma asyura ya wataba adama yauma asyura. Baru sebutkan Rasulullah itu. Langit bumi diciptakan hari Asyura, laut diciptakan hari Asyura, gunung diciptakan hari Asyura, ya Lauh Mahfuz diciptakan hari Asyura, pena penulis hari Asyura, Adam juga begitu, dia dimasukkan ke surga bersama Siti Hawa juga pada hari Asyura, ya diampunkan dosanya pada hari Asyura. Begitu seterusnya, Naja Ibrahim minan nar yauma Asyura, Ibrahim dibebaskan di kobaran api hari Asyura, ya. Kemudian istawat safinatan Nuh fil Jud yauma Asyura, mendaratnya kapal Nuh di Bukit Jud hari Asyura. Warfa Idris makanan aliyah yauma Asyura, diangkatnya Idris ya pada tempat yang tinggi hari Asyura. Ya kemudian juga wa naja Musa wa awraqa Fir'auna yauma Asyura, Musa selamat dari kejaran Fir'aun, Fir'aun ditenggelamkan pada hari Asyura. Ya kemudian juga digambarkan wataba Dauda yauma Asyura, ya diampunkan kesalahan Daud hari Asyura. Waradda Sulaimana yauma Asyura, dikembalikan kerajaan Sulaiman yang hilang pada hari Asyura. Ya itu rata-rata kalau kita lihat
ya akhraja Yunus min batni Hud yauma Asyura, keluarnya Yunus dari perut ikan pada hari Asyura. Itulah kalau kita lihat ya luar biasa sebetulnya kejadian hari Asyura itu yang melibatkan orang-orang terbaik di sisi Allah. Maka wajar kalau nilainya itu sangat luar biasa ya. Inilah maka itu mari kita manfaatkan hari Asyura ini sebagai menambah khazanah kekayaan amal ibadah kita ya, pada sisi dibanding orang dulu umur kita ini nggak seperti orang dulu ratusan tahun ya, kita nggak sampai segitu. Maka ada waktu-waktu yang memang khusus bisa kita manfaatkan ya, berlatar